Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih kita akan membahas mengenai infertilitas pada pria. Masih bersama narasumber kita Dr. Edwin Pradana, dokter spesialis andrologi. Nah, dokter, apakah sebetulnya bisa dirasakan sejak dini, dokter, gejala-gejala infertilitas pada pria? Kalau misalnya pada wanita kan mungkin ada yang mengatakan dilihat dari periode menstruasinya, gitu, dokter ya, tidak lancar dan lain-lain, jadi salah satu mengarah kepada infertilitas. Kalau pria gimana, dokter? Oke, kalau pria, sayangnya pria nggak ada siklus mens, Mbak. Jadi kan nggak bisa tahu tuh, gitu kan ya. Kalau tadi kita sudah ada ngomong di awal, kalau air maninya banyak pasti bagus, belum tentu, gitu kan ya. Jadi mungkin tanda-tandanya yang pertama mungkin juga ya, kalau mungkin sedikit menyimpang, tapi kalau kita ketahui bersama, kalau di perempuan itu kan ada istilahnya sadari, ya, periksa payudara sendiri, ya, itu ya untuk melihat kanker payudara, begitu kan. Betul. Nah, mungkin kalau di pria saya mungkin mau menggalakkan juga gerakan periksa telur sendiri, ya kan. Kadang-kadang ada tuh bapak-bapak atau pasien yang nggak tahu kalau telurnya itu nggak ada atau bermasalah, gitu kan ya. Jadi bermasalah itu kayak gimana? Misalnya telurnya cuma satu, dia bilangnya ada kok dok 2 gitu ya, padahal pada saat saya periksa itu cuma satu. Karena kalau pasiennya periksa sendiri kan kadang-kadang bisa telurnya kan ke kanan ke kiri gitu kan, jadi seolah-olah kepegang 2, padahal pada saat saya periksa gitu, kalau saya periksa biasanya yang satu saya pegangin, yang satu saya coba cari lagi, ternyata dia telurnya cuma satu. Itu mungkin itu juga bisa nanti pengaruh nanti keluarga spermanya. Mungkin ciri yang lain lagi, telurnya ada 2 kanan dan kiri, cuma ukurannya kecil. Nah, itu juga mungkin bisa mempengaruhi juga. Jadi makanya dari ciri fisik, ya mungkin itu yang bisa jadi tadi Mbak bilang tanda-tanda infertilitas. Jadi kalau misalnya dari ciri fisik alat kelamin prianya sepertinya tidak normal gitu kan ya, mungkin itu juga akan mempengaruhi nanti ke masalah kesuburannya. Oke. Tapi sebetulnya itu dari kecil bisa dilihat ya, dokter ya, kalau bagian Bisa, Mbak, yang bisa. tadi. Soalnya saya ada kejadian itu pasien, saya dapat telepon ibu-ibu gitu mau bawa anaknya umur 7 bulan. Karena dia bilang, "Dok, ini anak saya waktu saya raba testisnya nggak ada, Dok," katanya. Oh ya udah Bu, coba aja dibawa ke kita kan gitu ya, biar kita periksa kan. Pada saat saya periksa gitu memang testisnya nggak ada, buah jakarnya nggak teraba. Jadi penisnya ada gitu ya, cuma testisnya nggak teraba. Ya kalau usia masih kecil sih masih bisa diterapi ya, mungkin diturunkan testisnya. Tapi kalau sudah dewasa gitu mungkin lebih sulit. Jadi makanya saya juga lumayan sering dapat pasien yang testisnya cuma satu, buah jakarnya cuma satu, karena mungkin ketidaktahuan dari orang tuanya gitu ya, karena merasa zaman dulu mungkin gitu ya masih aib gitu kan ya, masih tabu kalau membahas masalah alat kelamin. Nah, mumpung sekarang sudah eranya zaman now gitu kan ya, zaman 4.0 gitu kan ya, jadi iya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya yang baru ini yang punya baby itu, jangan lupa periksakan juga alat kelaminnya. Memang ini sesuatu yang tabu, tapi tidak ada salahnya kita memeriksakan kan. Kasihan nanti kalau misalnya anaknya baru tahu setelah nanti dia dewasa. Gitu. Kalau misalnya mungkin masih kecil, mungkin masih bisa kita treatment, mungkin lebih bagus penanganannya dibandingkan pada saat penanganan pada saat usia dewasa. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kemudian dokter, apakah tadi kan bicara soal genetik ya dokter, berarti kemungkinan besar infertilitas bisa diturunkan ke anak ya dok? Apa gimana dok? Beberapa kasus ada Mbak, jadi kayak sindrom Klinefelter gitu ada nanti yang diturunkan ke anaknya juga. Ya cuma kembali lagi pemeriksaan genetik kalau di Indonesia mungkin masih pemeriksaan yang cukup mahal gitu kan ya. Jadi kembali lagi mungkin
pemeriksaan yang paling terjangkau gitu ya untuk di Indonesia saat ini ya analisa sperma, pemeriksaan sperma. Oke. Kemudian dokter, apakah bisa diobati? Ini dokter bagaimana pengobatannya, dok? Kembali lagi Mbak, kalau misalnya nanti kualitas spermanya bermasalah, ya itu tadi kita harus melihat dulu nih akar penyebab ketidaksuburan atau penurunan dari kualitas spermanya, penyebabnya apa? Gitu. Kalau misalnya dia ngerokok, ya berarti ya mungkin kita edukasi rokoknya yang harus kita kalau saya sih bukan dikurangin, saya suruh stop bahkan. Itu. Kalau dengan obat-obatan ya itu bisa Mbak, cuma kembali lagi butuh waktu. Jadi ya kembali lagi kadang-kadang beberapa pasien kalau programnya mungkin terbentur sama biaya biasanya. Oke. Baik, terakhir dokter, gimana caranya untuk mencegah atau menghindari infertilitas ya dokter ya sejak muda, walaupun itu misalnya di luar kita ketahui ada genetiknya atau tidak ya dokter ya, mungkin apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kualitas sperma dan lain-lain? Oke, yang jelas pola hidup sehat itu dulu. Jadi kalau misalnya sudah mulai kenalan sama rokok, alkohol, narkoba, mending dihindarin sedini mungkin. Gitu ya. Rokok tidak ada manfaatnya, sudah banyak penelitian dan sudah banyak kita pasien dengan riwayat merokok, kualitas spermanya itu jelek. Kemudian dari pola hidup termasuk nanti pola tidur, pola makan gitu ya. Itu akan berpengaruh banget. Jadi kalau saya boleh bilang itu jadi cowok itu rempong, Mbak. Jadi mau melean, mau begadang gitu ternyata juga nanti akan pengaruh nanti ke kualitas spermanya. Jadi ya pola hidupnya harus dibenerin juga. Ya mungkin kalau misalnya masih ragu, ya silakan konsultasikan ke kita ke dokter andrologi. Cuma memang masalahnya adalah dokter andrologi se-Indonesia Raya itu paling cuma 70 orang, jadi nggak semua kota itu ada. Jadi kalau misalnya di kotanya tidak ada, ya silakan datangi ke kota terdekat yang ada, supaya bisa dijelaskan dan mungkin bisa dapat penanganan yang lebih lanjut. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Dokter Edwin hari ini tentang pembahasannya. Makasih banyak dokter. Sama-sama. Ya, sahabat Eljon, jadi kita sudah tahu ya infertilitas pada pria itu tadi bisa dicegah dengan gaya hidup, berbagai macam merokok dan lain-lain itu bisa dicegah dari sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin ada tanda-tanda secara fisik tadi yang Dokter Edwin katakan ya berkaitan itu tentang nantinya ke infertilitas kah atau tidak, bisa langsung ke dokter andrologi tadi di kota-kota terdekat karena memang tidak banyak, atau mungkin bisa konsultasi online. Tapi bagaimana dokter, menyarankan atau tidak kalau konsultasi online itu dok? Ya mungkin biasanya sih kalau pasien nanya, saya kebanyakan sih saya bilang ya udah silakan datang ke tempat praktik kita aja gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya mereka nanya tuh di kota saya nggak ada, mungkin saya di kota ini, ya mungkin saya bisa kasih referensi lah dokter andrologi yang terdekatnya. Oke, siap. Jadi lebih baik bisa langsung diperiksa secara langsung, bertemu dengan dokternya, bisa konsultasi mengenai tadi infertilitas atau hal-hal lain yang berkaitan dengan andrologi ya, tadi yang sudah dibahas di depan oleh Dr. Edwin. Semoga bermanfaat dan juga berguna bagi kita hari ini. Saya Cynthia dan juga Dr. Edwin Pradana, dokter spesialis andrologi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.